Angin malam berembus lembut di tepian sungai sekampung, membuat permukaan air berkilauan di bawah sinar bulan. Ahmad, seorang nelayan berusia 45 tahun, menatap sungai yang telah menjadi bagian hidupnya sejak kecil. Ia menarik napas dalam, merasakan kesejukan udara malam yang biasa menemani pencariannya. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, ia turun ke sungai dengan perahu kecilnya, membawa jaring dan lampu minyak yang bergoyang pelan di buritan. Namun, entah mengapa, malam ini terasa berbeda. Hatinya berdegup lebih cepat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Sebelum berangkat, Ahmad sempat menatap rumah kayunya yang sederhana di tepi sungai. Istrinya, Halimah, tertidur bersama anak mereka, Rizal. Dalam remang lampu di beranda, ia melihat bayangan tubuh anaknya yang mulai beranjak dewasa. Sejenak, Ahmad ragu. Ia hampir ingin membatalkan kepergiannya, tetapi genggaman erat pada dayung membuatnya kembali sadar, ini adalah pekerjaannya, mata pencahariannya. Tanpa berpikir lebih jauh, ia mendorong perahu ke tengah sungai, membiarkan arus membawanya perlahan ke tempat di mana ikan-ikan biasanya berkumpul. Malam semakin larut, dan hutan di sepanjang sungai mulai mengeluarkan suara-suara yang menegangkan. Jangkrik berbunyi, burung malam sesekali berteriak, dan angin menyapu permukaan air dengan lirih. Ahmad mulai menebarkan jaringnya, cahaya lampu minyak berpendar di air, menciptakan bayangan bergetar yang aneh. Saat ia hendak menarik jaring pertama, tiba-tiba sesuatu bergerak di dalam air. Ahmad tertegun, air yang semula tenang kini beriak hebat, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah perahunya. Jantungnya berdetak lebih cepat, ia menoleh ke sekeliling, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Lalu, suara itu datang, gemuruh pelan, mirip desir nafas berat yang berasal dari dasar sungai. Ahmad menelan ludah, mungkin hanya arus, pikirnya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menjalar. Namun, saat ia hendak menarik jaringnya kembali, tiba-tiba perahunya bergoyang keras, hampir membuatnya terjatuh. Ia melihat ke dalam air dan, di bawah cahaya redup lampunya, seperti ada sepasang mata yang menatap dari kedalaman. Ketakutan mulai menyergapnya, Ahmad mencoba mendayung menjauh, tetapi perahunya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan dari bawah. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya meskipun malam begitu dingin. Dalam kepanikannya, ia mengambil bambu penyeimbang dan mencoba menusuk ke dalam air, berharap bisa mengusir apapun yang berada di bawahnya. Namun, sebelum ia sempat melakukan itu, sesuatu menarik perahunya dengan kasar. Ahmad terhempas ke belakang, kepalanya terbentur tepian perahu. Pandangannya mulai kabur, suara gemuruh semakin mendekat. Di tepi sungai, anjing-anjing desa yang biasa tidur nyenyak tiba-tiba menggonggong liar ke arah air. Halimah, yang terbangun karena firasat tak enak, melangkah keluar rumah. Ia melihat ke sungai yang hanya diterangi cahaya bulan. Kosong, tidak ada suara Ahmad, tidak ada tanda perahu. Perasaan dingin menjalari tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa suaminya baik-baik saja. Namun, malam itu, mimpi buruk merayap ke dalam hatinya. Pagi harinya, yang tersisa hanyalah perahu Ahmad yang mengambang tanpa pemilik. Jaring-jaringnya terombang-ambing, dan lampu minyaknya padam, terapung tak bertuan. Penduduk desa berkumpul di tepian, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Rizal berdiri kaku di tepi sungai, menatap kosong ke arah perahu ayahnya. Ayah tidak mungkin tenggelam begitu saja, gumamnya, suaranya bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Sungai sekampung hanya mengalir tenang, seolah menutup rapat rahasianya. Hilangnya Ahmad menjadi misteri. Tidak ada jejak, tidak ada suara jeritan, hanya kegelapan malam yang menyisakan tanda tanya. Beberapa orang percaya ia diserang buaya, sementara yang lain mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih mengerikan, makhluk penunggu sungai yang mengambilnya. Namun bagi Rizal, satu hal pasti, ini bukan kecelakaan biasa. Ayahnya menghilang, dan ia bersumpah akan menemukan jawabannya. Pagi itu, suasana di tepi sungai sekampung terasa begitu muram. Perahu Ahmad yang terombang-ambing di permukaan air menjadi saksi bisu kepergiannya yang misterius. Beberapa nelayan bergegas menarik perahu itu ke tepi, berharap menemukan petunjuk. Namun, tidak ada yang aneh selain jaring yang robek dan lampu minyak yang telah mati. Tidak ada darah, tidak ada jejak pertarungan. Hanya perasaan aneh yang menyelinap ke dalam hati setiap orang yang melihatnya. Seolah-olah Ahmad menghilang begitu saja tanpa perlawanan,
seolah-olah sungai menelannya dalam diam. Rizal berdiri di samping ibunya yang masih terisak, matanya kosong menatap perahu ayahnya. Tangannya mengepal kuat, menahan amarah dan kepanikan yang bergejolak dalam dadanya. Ayah tidak mungkin hilang begitu saja, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, bisikan-bisikan mulai terdengar dari para penduduk desa. "Jangan-jangan Ahmad diserang buaya," kata seorang nelayan tua dengan nada khawatir. "Mungkin ia terpeleset dan jatuh ke dalam air," sahut yang lain. Tapi yang paling mengejutkan adalah suara lirih seorang perempuan tua yang berdiri di pinggir kerumunan. "Atau mungkin, penunggu sungai telah mengambilnya," katanya pelan, membuat semua orang terdiam. Perlahan, spekulasi semakin liar. Sungai sekampung memang dikenal penuh misteri. Konon, ada makhluk gaib yang menjaga arusnya, menghukum siapa saja yang mengganggu keseimbangannya. Beberapa nelayan pernah bercerita tentang suara aneh di malam hari, perahu yang tiba-tiba bergoyang sendiri, atau bayangan besar yang bergerak di bawah air. Dan sekarang, Ahmad menghilang tanpa jejak. Apakah itu hanya kebetulan? Halimah semakin terpukul mendengar semua spekulasi itu. Ia menangis dalam diam, menolak percaya bahwa suaminya telah tiada. "Tidak, Ahmad orang yang kuat, dia tidak mungkin jatuh begitu saja," serunya, memecah keheningan. Namun, di matanya, ada ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Sementara itu, Rizal tidak bisa diam. Ia tahu ayahnya lebih baik dari siapapun. Ahmad adalah nelayan yang tangguh dan berhati-hati, mustahil ia tenggelam tanpa perlawanan. Rizal mulai berpikir, jika ayahnya benar-benar jatuh ke sungai, pasti ada tanda-tanda. Tapi tidak ada jeritan, tidak ada riak air yang aneh, tidak ada yang mendengar apapun. Seakan-akan ayahnya lenyap begitu saja, ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Ini bukan kecelakaan," bisik Rizal dalam hati. Matanya menatap tajam ke arah sungai yang tampak begitu tenang, seolah tak bersalah. "Aku akan menemukan ayah, apapun yang terjadi." Hari itu, pencarian resmi dimulai. Para nelayan mulai menyusuri sungai dengan perahu mereka, menyelam ke dasar air yang keruh, dan memanggil-manggil nama Ahmad di sepanjang aliran sungai. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin jelas satu hal, Ahmad tidak ada di sana. Hilangnya terlalu sempurna, terlalu misterius. Dan bagi Rizal, itu hanya membuat tekadnya semakin kuat, ia harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Matahari mulai merangkak naik, tetapi dinginnya ketakutan masih menyelimuti desa. Para nelayan berbondong-bondong menyusuri sungai sekampung, mendayung perahu mereka perlahan, menajamkan mata ke setiap sudut air yang beriak tenang. Jaring demi jaring dilemparkan, menyisir dasar sungai yang gelap dan berlumut. Namun, tak ada tanda-tanda Ahmad. Hanya arus yang mengalir pelan, seolah menertawakan usaha mereka. Rizal duduk di tepi perahu, matanya liar mencari sesuatu, apapun yang bisa menjadi petunjuk. Setiap kali jaring ditarik kosong, hatinya semakin teriris. Ayahnya tidak mungkin lenyap begitu saja. "Ayah!" teriaknya, suaranya menggema di antara dinding hutan di sepanjang sungai. Namun, hanya gema itu yang kembali kepadanya. Angin bertiup pelan, membawa bisikan yang tak mampu ia pahami. Di tepi sungai, Halimah berdiri kaku, menunggu dengan penuh harap. Setiap kali sebuah perahu kembali, matanya membelalak, tetapi setiap kali juga, harapannya runtuh. Beberapa wanita desa berusaha menenangkannya, tetapi tangannya tetap menggenggam erat kain di dadanya, seolah berusaha menahan luka yang terus menganga. "Ahmad tidak mungkin meninggalkan kami," bisiknya berulang kali, seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat matahari mulai condong ke barat, seorang nelayan tua yang menyelam ke dasar sungai muncul ke permukaan dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam sesuatu, sepotong jaring yang koyak dan sebuah gelang perak yang biasa dipakai Ahmad. Seketika, suasana menjadi tegang. "Ini milik Ahmad," kata nelayan itu dengan suara gemetar. Rizal segera mengambil gelang itu, menggenggamnya erat. Matanya panas, dadanya sesak. "Ayah," bisiknya, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana benda ini bisa terdampar begitu saja tanpa jejak pemiliknya. Salah satu nelayan muda, Bayu, teman dekat Rizal, mencoba menyelidiki lebih jauh. "Kita harus menyisir lebih jauh ke hulu sungai," katanya. Namun, beberapa nelayan yang lebih tua tampak ragu. Hulu sungai sekampung adalah tempat yang jarang dijamah. Arusnya lebih deras, penuh dengan akar pohon yang mencuat seperti tangan yang siap menarik siapa saja yang berani masuk. Ditambah lagi,
Cerita-cerita mistis tentang roh penjaga sungai yang sering mengambil korban membuat banyak orang enggan ke sana. Namun, Rizal tidak peduli. Kalau memang ayahku ada di sana, aku akan mencarinya, katanya tegas. Bayu menepuk bahunya, memberi dukungan. Beberapa nelayan muda akhirnya bersedia ikut, meskipun ketakutan tetap menyelubungi hati mereka. Persiapan pun dilakukan untuk berangkat ke hulu sungai esok pagi, dengan harapan baru yang bercampur dengan ketegangan yang mencekik. Malam itu, Rizal tak bisa tidur. Ia duduk di tepi sungai, memandangi air yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, ayah? Pikirnya. Di kejauhan, suara burung hantu menggema, disusul oleh desir angin yang membuat dedaunan berbisik. Entah mengapa, Rizal merasa malam itu sungai tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Sementara itu, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh pelan dari hulu sungai. Suara yang nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Seakan ada sesuatu di sana, menunggu mereka datang. Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bintang, Rizal masih duduk termenung di tepi sungai. Angin dingin berembus pelan, menggoyangkan permukaan air yang tampak lebih kelam dari biasanya. Sejak ayahnya menghilang, ia merasa sungai ini bukan lagi tempat yang sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang menyeramkan dan tidak bisa dijelaskan. Pikiran itu terus menghantuinya, membuatnya sulit memejamkan mata meskipun tubuhnya lelah. Dari kejauhan, suara langkah seorang lelaki tua mendekat. Rizal menoleh dan melihat Pak Dullah, seorang tetua desa yang telah hidup lebih dari 6 dekade di tepi sungai sekampung. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam dan penuh rahasia. Ia duduk di samping Rizal, menghela napas berat sebelum akhirnya berbicara. "Aku tahu kau takkan menyerah mencari ayahmu," katanya dengan suara berat. "Tapi sebelum kau melangkah lebih jauh, ada sesuatu yang harus kau ketahui." Rizal menatapnya penuh harap. Pak Dullah mengisap pipa tembakaunya sebentar, lalu mulai bercerita. "Dulu, sungai ini bukan sekadar aliran air. Ada yang menjaganya, seorang perempuan muda yang tenggelam bertahun-tahun lalu, dan sejak saat itu, arwahnya diyakini menjadi penjaga sungai ini. Orang-orang desa percaya, jika seseorang melanggar aturan atau merusak keseimbangan alam di sini, dia akan menuntut balas. Banyak nelayan yang menghilang tanpa jejak, seperti ayahmu." Darah Rizal berdesir. Ia bukan orang yang mudah percaya pada cerita mistis, tapi bagaimana jika ada kebenaran di balik legenda itu? Ia mengingat bagaimana ayahnya selalu menghormati sungai, tak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan, tak pernah membuang sampah ke air. "Ayah bukan orang yang melanggar aturan," katanya dengan suara tegas. "Kalau memang ada yang menjaga sungai ini, mengapa harus ayah?" Pak Dullah menatapnya lama sebelum menjawab. "Bukan ayahmu yang berbuat kesalahan, tapi bisa jadi ada orang lain yang telah membangunkan amarahnya." Kata-kata itu menekan hati Rizal dengan ketakutan baru. Jika benar ada kekuatan yang marah, maka ada sesuatu yang telah terjadi di sungai ini sebelum ayahnya menghilang. Tapi apa? Halimah yang sejak tadi berdiri di belakang mereka, menggigit bibirnya. "Dullah, jangan membuat anakku takut," katanya, suaranya bergetar. Namun, Pak Dullah hanya menghela napas. Lebih baik ia tahu daripada masuk ke hulu sungai tanpa persiapan. Ia lalu menepuk bahu Rizal. "Kalau kau benar-benar ingin mencari ayahmu, kau harus siap menghadapi lebih dari sekadar arus deras atau binatang buas." Rizal mengepalkan tangannya. Ia tak peduli seberapa menyeramkan legenda itu, tak peduli ada makhluk apapun di hulu sungai. Ayahnya masih di luar sana, dan ia tak akan membiarkan ketakutan menghentikannya. "Aku tetap akan pergi," katanya mantap. "Jika ada sesuatu yang bersembunyi di sungai ini, aku akan menemukannya." Malam semakin larut, dan angin bertiup semakin dingin. Di kejauhan, sungai sekampung mengalir pelan, menyimpan misteri yang masih belum terpecahkan. Rizal menatap air yang berkilauan di bawah sinar bulan, hatinya dipenuhi tekad. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di hulu sungai, tapi satu hal pasti, ia akan menemukan ayahnya, bagaimanapun caranya. Fajar mereka di ufuk timur, tetapi tak ada kehangatan yang terasa di hati Rizal. Dada pemuda itu masih dipenuhi kecemasan dan tekad yang bercampur aduk. Pagi itu, bersama Bayu dan beberapa nelayan muda lainnya, ia bersiap menuju hulu sungai sekampung. Perahu mereka kecil, hanya cukup untuk 5 orang, namun semangat yang mereka bawa jauh lebih besar dari ukuran kayu yang mengapung di atas air.
Halimah berdiri di tepi sungai, menatap anaknya dengan mata yang basah. "Hati-hati, nak," bisiknya, sebelum Rizal naik ke perahu dan mulai mendayung menjauh. Arus di bagian tengah sungai terasa lebih kuat dari biasanya, seolah ingin menahan mereka agar tak melanjutkan perjalanan. Dedaunan dari pohon-pohon besar di pinggir sungai menggantung rendah, menciptakan bayangan menyeramkan yang bergerak setiap kali angin bertiup. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada hewan yang bersuara. Suasana sunyi yang mencekam membuat bulu kuduk Rizal meremang. "Tempat ini terasa berbeda," ujar Bayu sambil melirik ke arah kanan sungai, di mana air terlihat lebih gelap. "Kau yakin ayahmu mungkin ada di sini?" Rizal menggenggam dayungnya erat. "Aku tidak tahu pasti," jawabnya pelan. "Tapi jika ada sesuatu yang membawanya pergi, kita akan menemukannya di hulu." Mereka terus menyusuri sungai, semakin dalam ke wilayah yang jarang dijamah manusia. Di beberapa titik, akar-akar besar mencuat dari tepi air seperti tangan yang ingin meraih mereka. Sekali waktu, perahu mereka tersangkut di kayu yang tenggelam, membuat semuanya terkejut dan hampir jatuh ke air. Namun, yang paling menakutkan adalah suara yang perlahan mulai terdengar dari kejauhan. Awalnya hanya seperti desir angin, tetapi semakin mereka mendekat ke hulu, suara itu berubah menjadi bisikan lirih, seakan seseorang sedang berbicara tepat di telinga mereka. "Kalian dengar itu?" tanya salah satu nelayan, wajahnya pucat. Rizal menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya sungai yang mengalir pelan, dan hutan yang semakin gelap. Tiba-tiba, perahu mereka bergoyang keras. Bayu berteriak, hampir jatuh. Namun Rizal segera menariknya kembali. "Apa itu tadi?" seru salah satu nelayan dengan napas terengah-engah. Mereka semua terdiam, menatap air yang kini beriak lebih besar dari sebelumnya. Rizal menajamkan matanya, di dalam air, sesuatu bergerak. Bayangan hitam, panjang, dan besar, melintas cepat di bawah perahu mereka. Ketegangan semakin memuncak. "Kita harus kembali," seru salah satu nelayan dengan panik. Namun Rizal tak mau menyerah. "Tidak, kita sudah sejauh ini," katanya tegas. Ia mengambil senter dan menyorot ke dalam air. Namun, sebelum cahaya bisa menembus kegelapan, tiba-tiba suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Pergi, atau kalian akan bernasib sama." Seketika, semua orang di perahu membeku. Nafas mereka tertahan, dada mereka berdegup kencang. Rizal menelan ludah, menatap sungai yang kini seolah hidup, menatap mereka balik. Apa yang sebenarnya menunggu mereka di hulu? Dan, apakah ayahnya masih hidup? Perahu kecil itu bergoyang pelan di atas air yang semakin pekat warnanya. Nafas Rizal tercekat saat suara mengancam itu kembali menggema di udara. Tidak ada siapapun di sekitar mereka, tetapi suara itu begitu nyata, seolah berasal dari sungai itu sendiri. Bayu menoleh ke arah Rizal dengan wajah pucat. "Apa kau dengar itu?" bisiknya, suaranya nyaris bergetar. Rizal mengangguk, matanya masih menatap tajam ke permukaan air yang tenang, seolah menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Nelayan yang lain mulai kehilangan keberanian. Salah satu dari mereka, Sarman, dengan tangan gemetar mulai mendayung mundur. "Kita harus pergi sekarang. Ini bukan tempat untuk manusia," katanya dengan panik. Namun, Rizal menahan dayungnya. "Tidak, kita sudah sampai sejauh ini. Aku tidak bisa pulang tanpa mengetahui apa yang terjadi pada ayahku," serunya penuh tekad. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari dalam air, sepotong kayu tua dengan ukiran aneh, terapung perlahan ke arah perahu mereka. Rizal mengulurkan tangan dan mengambilnya. Kayu itu basah dan licin, tetapi ada simbol-simbol aneh yang terukir di permukaannya. Pak Dula pernah bercerita tentang ukiran semacam ini, simbol yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk menutup sesuatu. Jantung Rizal berdegup kencang. Apakah ini ada hubungannya dengan menghilangnya ayahnya? Tak lama setelah itu, terdengar suara gemuruh dari hulu. Air sungai mulai berputar perlahan, membentuk pusaran kecil. Lalu, sesuatu muncul dari balik kabut yang menggantung di permukaan air, sebuah gubuk tua di tepi sungai, hampir tersembunyi oleh akar dan pepohonan yang menjalar. Gubuk itu tampak reot, seperti sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Namun, yang membuat bulu kuduk Rizal meremang adalah cahaya redup yang berpendar dari dalamnya. "Apa itu?" tanya Bayu, suaranya lirih. Rizal tidak menjawab, ia hanya menatap tajam ke arah gubuk itu, instingnya mengatakan bahwa jawaban atas misteri ayahnya ada di sana. Tanpa pikir panjang, ia mulai mendayung menuju gubuk itu,
mengabaikan protes dari teman-temannya yang ketakutan. Begitu perahu mereka merapat ke daratan, Rizal melompat ke tanah yang lembab dan berlumut. Udara di sekitar gubuk itu terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Bayu dan yang lain akhirnya ikut turun, meskipun dengan ragu. "Rizal, aku tidak suka tempat ini," gumam Bayu. Rizal menelan ludah, lalu mendorong pintu gubuk itu perlahan. Engselnya berderit nyaring, menciptakan gema di udara yang sunyi. Saat pintu terbuka, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Di dalam gubuk, tergantung di dinding, ada jaring robek milik Ahmad, serta bajunya yang masih basah. Namun, yang paling mengejutkan adalah bekas jejak kaki berlumpur di lantai, mengarah ke pintu belakang gubuk, seolah seseorang baru saja berada di sana. "Ayah," bisik Rizal, matanya membelalak. Jika barang-barang ayahnya ada di sini, berarti dia masih hidup. Tapi di mana, dan siapa yang telah membawanya ke tempat ini? Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, angin kencang bertiup tiba-tiba, membuat pintu gubuk terbanting keras. Dari luar, terdengar suara langkah kaki di atas tanah yang basah, dan napas berat yang terdengar semakin dekat. Rizal menahan napasnya. Suara langkah kaki di luar gubuk terdengar semakin jelas, mendekat dengan perlahan. Bayu menggenggam lengannya erat, matanya dipenuhi ketakutan. "Apa itu, Zal?" bisiknya dengan suara bergetar. Namun, Rizal tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke pintu belakang gubuk yang sedikit terbuka, seolah sesuatu, atau seseorang, baru saja melewatinya. Angin kembali bertiup, membawa serta bau amis sungai yang lebih tajam dari sebelumnya. Sarman, salah satu nelayan yang ikut dalam pencarian, mulai gemetar. "Kita tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara serak. "Ini tempat yang terkutuk." Namun Rizal tidak peduli. Ia melangkah maju, tangannya terulur ke pintu yang masih bergoyang pelan akibat hembusan angin. Jika ayahnya masih hidup, maka ia harus mencari tahu kemana jejak itu mengarah. Saat Rizal mendorong pintu itu lebih lebar, cahaya remang dari senter yang ia bawa menerangi halaman belakang gubuk. Di sana, tanah yang basah berlumpur memperlihatkan jejak kaki yang masih baru. Jejak itu menuju ke arah hutan di tepi sungai, seolah seseorang telah melarikan diri ke sana beberapa saat yang lalu. Rizal merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. "Kita harus mengikutinya," katanya mantap. Bayu menatapnya dengan ragu. "Kau yakin ini bukan jebakan?" tanyanya. Tapi Rizal sudah melangkah keluar, mengikuti jejak kaki itu dengan penuh tekad. Bayu dan dua nelayan lainnya tak punya pilihan selain mengikutinya dari belakang, meskipun ketakutan masih menyelimuti mereka. Langkah demi langkah mereka menapaki tanah basah yang semakin licin. Semak-semak di sekitar mereka bergoyang pelan, menimbulkan suara gemerisik yang mengganggu ketenangan malam. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lirih seseorang memanggil. "Tolong!" Suara itu nyaris tenggelam dalam desir angin. Rizal menghentikan langkahnya, tubuhnya menegang. Itu suara yang dikenalnya, suara ayahnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju arah suara itu, menerobos ranting-ranting yang mencakar kulitnya. Nafasnya memburu, hatinya penuh harapan. Namun, ketika ia sampai di sebuah celah di antara pepohonan, langkahnya terhenti mendadak. Di depannya, hanya ada sungai yang mengalir dengan tenang, diselimuti kabut tipis. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada tanda-tanda ayahnya. "Ayah!" Rizal berteriak, suaranya menggema di antara pepohonan. Namun, yang menjawabnya hanyalah kesunyian. Bayu dan yang lain akhirnya menyusulnya, napas mereka tersengal. "Di mana ayahmu?" tanya Bayu, matanya waspada. Rizal menggeleng, kebingungan. Aku yakin tadi mendengar suaranya," katanya, frustasi. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, air sungai di depan mereka tiba-tiba beriak. Dari dalamnya, perlahan muncul sesuatu, sesosok bayangan tinggi, berdiri di tengah air, menatap mereka tanpa mata yang terlihat. Sarman menjerit ketakutan, mundur beberapa langkah. Bayu terdiam, tubuhnya membeku. Sementara itu, Rizal hanya bisa menatap sosok itu dengan jantung berdegup kencang. Entah makhluk apa yang kini berdiri di hadapannya, tapi satu hal pasti, malam ini, sungai sekampung telah menunjukkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka lihat. Sosok itu berdiri di tengah sungai, diam tak bergerak, tetapi kehadirannya membuat udara di sekitar menjadi lebih dingin.
Kabut yang sebelumnya hanya menggantung tipis kini semakin tebal, menyelimuti air yang beriak pelan. Rizal menatap sosok itu tanpa berkedip, hatinya berdegup begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di telinga. Bayu mencengkeram bahu Rizal dengan erat. "Kita harus pergi, sekarang," bisiknya dengan nada panik. Namun Rizal tak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam sosok itu yang membuatnya terpaku, bukan hanya ketakutan, tetapi juga rasa penasaran yang mendalam. Saat matanya terus mengamati, perlahan-lahan bentuk sosok itu semakin jelas. Rambutnya panjang dan basah, menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Pakaiannya lusuh, seperti telah lama terendam air. Namun yang membuat Rizal nyaris kehilangan napas adalah sesuatu yang tergantung di leher sosok itu, sebuah kalung perak, kalung yang dikenakan ayahnya setiap hari. Itu ayahku." Rizal berteriak tanpa sadar, mencoba melangkah maju, tetapi Bayu menariknya kembali dengan kasar. "Kau sudah gila, itu bukan manusia, Rizal," katanya dengan suara gemetar. Sarman dan nelayan lainnya sudah mundur beberapa langkah, wajah mereka penuh ketakutan. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, menampakkan wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong. Bibirnya bergerak, mengeluarkan suara serak dan nyaris tidak terdengar. "Pergi," katanya, suaranya seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. "Pergi, sebelum semuanya terlambat." Rizal menggigit bibirnya. Ia tidak bisa mundur sekarang, tidak ketika sosok ini mengenakan kalung ayahnya. "Di mana ayahku?" tanyanya dengan suara lantang. Tapi sosok itu hanya diam, tubuhnya mulai bergetar seperti bayangan yang terpantul di permukaan air. "Jangan cari dia," bisiknya, sebelum tiba-tiba air di sekelilingnya bergolak, menciptakan pusaran kecil yang semakin membesar. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, terseret ke dalam pusaran yang semakin kuat. Sungai sekampung, yang sebelumnya hanya beriak pelan, kini bergelombang seakan marah. Pepohonan di sekitar bergoyang hebat, dan angin bertiup semakin kencang. Rizal dan yang lainnya terpaksa mundur, berpegangan pada batang pohon agar tidak terseret ke dalam air. Bayu menarik Rizal dengan paksa. "Kita harus pergi dari sini," teriaknya. Rizal masih ingin menolak, tetapi ketika melihat pusaran air yang semakin besar, ia tahu mereka tidak punya pilihan. Dengan berat hati, ia berbalik dan mulai berlari mengikuti yang lain, meninggalkan sungai yang kini seolah hidup dan menelan rahasia yang belum sempat mereka pecahkan. Namun, saat mereka berlari kembali ke perahu, di antara gemuruh angin dan suara air yang bergolak, Rizal mendengar sesuatu, suara samar yang datang dari dalam pusaran. "Rizal, jangan tinggalkan aku." Itu suara ayahnya, dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, Rizal merasa ketakutan yang sesungguhnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sedang terjadi di sungai sekampung, dan ia tahu, apapun itu, belum selesai. Malam itu, perahu kecil mereka melaju dengan cepat, meninggalkan hulu sungai sekampung yang kini terasa seperti lubang kegelapan yang menelan semua harapan. Bayu dan para nelayan lain terdiam, napas mereka masih tersengal akibat ketakutan yang baru saja mereka alami. Namun, Rizal tak bisa mengalihkan pikirannya dari suara terakhir yang ia dengar. Suara ayahnya, memanggil namanya dari dalam pusaran air. Sesampainya di desa, Rizal segera mendatangi Padula, satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di bawah cahaya lampu minyak yang remang, Padula menyimak cerita mereka dengan serius, wajah tuanya semakin terlihat keriput. "Aku sudah menduga hal ini lebih dari sekadar legenda," gumamnya. "Tapi aku tak pernah menyangka mereka masih berani kembali." Rizal menatap Padula penuh kebingungan. "Siapa yang kau maksud dengan mereka?" tanyanya. Padula menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum kau lahir, ada kelompok pencuri ikan yang sering beroperasi di sungai ini. Mereka menggunakan racun dan jaring besar yang merusak ekosistem sungai. Banyak nelayan yang kehilangan penghasilan karena ulah mereka. Salah satu korbannya adalah ayahmu yang masih muda waktu itu." Rizal terkejut. Ayahnya tidak pernah bercerita tentang masa lalunya yang penuh konflik. "Ayahmu berani melawan mereka, mengusir mereka dari sungai ini. Tapi aku yakin, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu waktu untuk kembali, mencari kesempatan untuk membalas dendam." Mendengar itu, darah Rizal mendidih. Jika benar pencuri ikan itu kembali dan menangkap ayahnya, maka ini bukan lagi urusan gaib atau kutukan sungai. Ini adalah kejahatan manusia yang nyata.
Mereka menggunakan ketakutan warga terhadap legenda sungai untuk menyembunyikan kejahatan mereka, kata Rizal, matanya bersinar dengan amarah. Pak Dullah mengangguk pelan. Mereka tahu bagaimana memanipulasi rasa takut. Dengan menyebarkan cerita tentang penunggu sungai, mereka bisa bekerja tanpa diganggu. Rizal menggenggam tangannya kuat. Kini ia paham, sosok misterius di sungai bukanlah makhluk gaib, melainkan manusia yang mencoba menakut-nakuti mereka agar menjauh. Dengan hati yang terbakar amarah, Rizal memutuskan untuk menghentikan teror ini. Ia mengumpulkan para nelayan desa dan menceritakan kebenaran yang ia dapatkan dari Pak Dullah. Kita tidak sedang melawan roh jahat, katanya lantang. Kita melawan manusia yang telah mencuri ayahku dan menghancurkan sungai kita. Malam itu, dengan persenjataan sederhana dan keberanian yang besar, Rizal dan para nelayan bersiap untuk menghadapi para pencuri ikan. Sungai Sekampung, yang telah menjadi saksi bisu perjuangan mereka, kini akan menjadi medan pertempuran. Pertarungan bukan lagi melawan arus atau bayangan, melainkan melawan manusia yang mencoba menghancurkan kehidupan mereka. Dalam kegelapan malam, mereka bersumpah tidak akan pulang sampai ayah Rizal kembali dalam keadaan hidup. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Di tepi sungai Sekampung, Rizal dan para nelayan berdiri dalam diam, hanya suara arus yang mengalir pelan menemani mereka. Perahu-perahu kecil mereka disiapkan, senjata seadanya, bambu runcing, parang, dan jaring tebal, sudah digenggam erat. Ini bukan sekadar pencarian ayah Rizal, ini adalah perjuangan untuk mengambil kembali sungai mereka dari tangan para pencuri ikan yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang legenda. Dengan isyarat dari Rizal, mereka mulai mendayung tanpa suara, mengikuti arus menuju hulu. Bayu yang duduk di sampingnya tampak tegang. Bagaimana kalau mereka lebih banyak dari yang kita kira? Bisiknya. Rizal menggenggam dayungnya erat. Kita tidak boleh takut. Mereka manusia seperti kita. Dan mereka harus tahu, sungai ini bukan milik mereka. Ketika perahu semakin mendekat ke gubuk tua tempat mereka sebelumnya menemukan barang-barang ayah Rizal, suara-suara mulai terdengar dari kejauhan. Obor menyala di kejauhan, bayangan manusia bergerak di sepanjang tepian sungai. Rizal memberi isyarat untuk bersembunyi di balik rimbunan pohon air. Dari balik dedaunan, ia melihat sekelompok pria dengan jaring besar dan beberapa tong berisi zat kimia yang mencurigakan. Salah satu dari mereka tertawa kasar. Kita harus menyelesaikan ini sebelum desa mulai curiga, katanya. Rizal menahan napasnya, amarah mulai membakar dadanya. Mereka memang sengaja menebar teror agar tak ada yang berani mendekat. Tapi di mana ayahnya? Matanya mencari di antara kerumunan, lalu ia melihatnya, ayahnya, Ahmad, terikat di salah satu tiang gubuk, tubuhnya lemah dan penuh luka. Tanpa berpikir panjang, Rizal memberi isyarat. Dalam hitungan detik, para nelayan menerjang dari persembunyian, melempar jaring dan menerjang para pencuri ikan dengan senjata seadanya. Teriakan dan suara benda jatuh ke air memenuhi malam. Bayu dan beberapa nelayan bertarung melawan pria-pria bertubuh besar, sementara Rizal berlari ke arah ayahnya, menebas tali yang mengikatnya. Ayah, bangun, kita harus pergi, bisiknya, mengguncang tubuh ayahnya yang lemah. Ahmad membuka matanya perlahan. Rizal, kau datang, suaranya hampir tak terdengar. Namun, sebelum Rizal bisa menarik ayahnya pergi, seseorang mencengkeram bahunya keras. Ia berbalik dan melihat seorang pria besar dengan wajah penuh luka, pemimpin dari kelompok pencuri ikan. Berani sekali kau melawan kami, geramnya, lalu tanpa peringatan, ia mengayunkan tongkat kayu ke arah Rizal. Rizal menghindar dengan cepat, tetapi pukulan itu mengenai lengannya, membuatnya terjatuh ke tanah. Pemimpin itu mengangkat senjatanya lagi, siap menghantamnya sekali lagi. Namun tiba-tiba, sebuah jaring dilemparkan ke arahnya, menjerat tubuhnya erat. Bayu muncul dari belakang, menarik jaring itu dengan sekuat tenaga hingga pria itu tersungkur ke tanah. Tidak ada yang menyakiti sahabatku, serunya. Dalam sekejap, perlawanan para pencuri ikan mulai runtuh. Satu persatu mereka ditaklukkan dan dilempar ke dalam perahu para nelayan, siap untuk dibawa ke kepala desa dan diadili. Sementara itu, Rizal membantu ayahnya berdiri. Kau baik-baik saja, ayah? Tanyanya cemas. Ahmad tersenyum lemah, menatap anaknya dengan bangga. Aku tahu kau akan datang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sungai Sekampung kembali tenang. Tidak ada lagi bayangan misterius, tidak ada lagi bisikan menakutkan, hanya arus air yang mengalir pelan, membawa pergi ketakutan yang selama ini menghantui desa.
Rizal menatap sungai itu dengan perasaan lega, tahu bahwa ia telah mengembalikan bukan hanya ayahnya, tetapi juga harapan bagi seluruh nelayan di desanya. Tapi sebelum mereka pergi, angin berembus lembut dari arah sungai, membawa suara yang nyaris tidak terdengar. "Terima kasih." Rizal menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya sungai yang mengalir seperti biasa. Ia tersenyum kecil. Mungkin legenda sungai sekampung memang tidak sepenuhnya bohong. Mungkin ada sesuatu yang menjaga mereka, yang akhirnya merasa tenang karena keadilan telah ditegakkan.